Di belakang taman, kayak yang kalian lihat, ada Colosseum. Jadi habis dari taman, kalian bisa langsung pergi ke Colosseum. Kalian kalau ke Roma, ke Italia, mesti sih nyobain gelatonya. Ini nggak ada yang bisa nandingin. Enak banget, sumpah. Gila guys, cakep banget, sumpah. Halo guys, selamat datang di channelku, Leon Tamak Jaya. Kayak yang kalian lihat, aku sekarang udah di Roma, bukan di Florence lagi. Jadi dari pagi aku naik bus dari Florence ke Roma sekitar 3 jam. Dan ya, karena memoriku buat kamera juga habis, jadi tadi itu sempat ke toko elektronik dulu, Media World, buat belanja memory card. Habis itu makan bentar, istirahat, check-in ke hotel. Ya, sekarang baru jalan sekitar jam 3 sore menuju Colosseum. Gila, impresi pertama kota Roma sih cakep. Kotanya bersih. Habis itu banyak juga toko-toko kelontong gitu. Dan ya, cerah banget, panas banget, sumpah nggak bohong. Hari ini itu 30 derajat, tapi feels like 35 derajat. Serasa di Surabaya gitu loh. Dan ya, kita harus jalan kaki kemana-mana. Jadi ya, lumayan nih kerasa. Kalau misalnya kalian nggak pakai sunscreen sih, pasti gosong sih, fix. Kayak yang kalian lihat, sekarang aku ada di taman lokalnya di dekat Colosseum. Di sini bakal banyak warga-warga lokal yang bawa peliharaannya kayak anjing gitu ke taman. Dan enak banget sih suasana tamannya, soalnya sejuk banget, rindang banget, dan juga nggak kena sinar matahari. Jadi perfect banget buat kalian yang pengen jalan-jalan santai sebelum ke Colosseum. Dan by the way, ini ada tempat buat kafenya gitu. Jadi kalau kalian misalnya mau nge-cafe juga di sini sore-sore, bisa banget. Dan di belakang taman, kayak yang kalian lihat, ada Colosseum. Jadi habis dari taman, kalian bisa langsung pergi ke Colosseum. Let's go! So guys, kayak yang kalian lihat, sekarang aku udah di depan Colosseum. Dan ya, seperti biasanya, Colosseum selalu penuh dengan turis. Tapi nggak apa-apa, soalnya emang terkenal dan famous banget. Ini ikonnya kota Roma, Colosseum. Dan juga merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Jadi kalau misalnya kalian ke Roma, jangan lupa mampir ke sini, ya buat foto doang nggak apa-apa. Dan ya, aku saranin kalau misalnya kalian mau masuk ke Colosseum, mending perginya pagi-pagi, jangan sore-sore atau siang-siang. Soalnya bakal penuh sama turis, jadi kalian bakal ngantri lama banget. So, aku bakal foto-foto bentar, habis itu kita keliling bentar di sekitarnya Colosseum. Dan ya, kayak yang kalian lihat, ini Colosseum, dan persis di sampingnya Colosseum ada gerbang mewah yang sangat terkenal di dekatnya Colosseum, yaitu gerbang ini.
Kayak yang kalian bisa lihat, tepat di sebelahnya Colosseum ada gerbang yang paling terkenal di kota Roma, Italia. Nama gerbangnya adalah Trium di Arch, dan ini adalah gerbangnya. Jadi kalau misalnya kalian visit Colosseum, jangan lupa buat visit Trium di Arch karena dekat banget, literally di sampingnya. Dan ini merupakan salah satu ikonnya kota Roma. Tuh, lihat banyak banget turis-turis yang ngantri buat foto di sini. Dan yang paling asiknya, kalian nggak mesti bayar. Jadi ini gratis, tis. Tinggal datang dan foto, selesai. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pergi di depan Trium Arch-nya, kalian bisa foto dari dekat, tapi rame banget. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener pas di sampingnya Colosseum dan ketemu kayak jalan pintas kayak gini, yang ada besinya, kalian bisa foto Trium Arch dari jauh dan sepi banget, nggak ada orang di sini. Jadi kalian literally bisa dapat pemandangan yang bagus. Guys, aku baru aja beli es krim gelato tadi di Roma, Italia, dan rasanya enak banget. Ini aku nyobain pistachio sama karamel. Kalian kalau ke Roma, ke Italia, mesti sih nyobain gelatonya. Ini nggak ada yang bisa nandingin. Enak banget, sumpah. Beda kayak es krim biasa, kayak lebih smooth, lebih natural gitu loh. Tapi manisnya balance. Wah, mesti coba sih. Enak banget. Lepotan, tapi worth it. Dan sekarang kita menuju Trevi Fountain, salah satu air mancur yang terkenal di kota Roma. By the way, kalau kalian beli gelato di Italia, harganya kalau pakai kon cuma 3 euro doang. Dan ini enak banget. Berarti satu skopnya itu 1,5 doang. Enak lagi, dan gede. Kalian mesti nyoba sih. Kalian mesti nyoba beneran, nggak bakal nyesel. Apalagi ya pecinta es krim. Udah mau habis. Worth it, enak banget, sumpah. 3 euro. Guys, aku sekarang udah di Trevi Water Fountain, salah satu water fountain yang terkenal di Roma, Italia. Lihat, di belakangku ini banyak banget tuh orang foto-foto di belakang. Cuman demi air mancur ini, patung-patungnya tuh realistik banget. Gila, artsy banget sih. Jadi kalian harus kesini kalau misalnya ke kota Roma, Italia. Oke? Guys, saat perjalanan pulang, ini kita ngelewatin Pantheon, salah satu ikon kota Roma juga. Tapi sayang banget udah tutup, udah gelap. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Dan ya, kalau kalian sempet, datang ke sini. Guys, aku baru aja masuk di gereja Santo Ignatius dari Loyola.
Kayak yang kalian tahu, di sini terkenal dengan lukisan di atas gerejanya. Banyak banget yang ngantri demi foto ngelihat di atas lukisannya gimana. Bahkan dipasang kaca biar kita bisa foto dengan lukisannya di atas. Gila guys, cakep banget, sumpah. Sumpah guys, cakep banget. Realistik banget sumpah, kayak 3D. Kok bisa ya orang bikin kayak gitu ya? Dari zaman dulu loh, bukan pakai zaman modern, bukan pakai AI. Lukisan tangan semua. Gila sih. Merinding ngelihatnya. Guys, ini adalah kapel Santa Maria Immaculata. Cakep banget yang lukis. Dan kayak yang kalian lihat di samping Santa Maria Immaculata ada dua santo juga ini, yaitu Santo Francesco Saverio dan Santo Francesco Borgia. Ini adalah kapel pengsaliban atau the Chapel of Crucifixion. Dan kayak yang kalian bisa lihat, itu ornamennya bagus banget, banyak banget di samping patungnya Yesus. Merinding. So guys, ini adalah altar berikutnya, yaitu altar yang didedikasikan untuk Bunda Maria dan juga Santo John Beckman yang meninggal muda. Kayak yang kalian bisa lihat di sana ada reliknya John Beckman, mungkin jasadnya ataupun bagian tubuhnya yang ditaruh di dalam situ. Lihat deh patungnya, megah banget dan cantik-cantik semua. Yang pembuat patungnya emang gila sih. Passion-nya dalam membuat bentuk manusia itu pasti butuh waktu yang lama dan tidak gampang, dan semuanya emang butuh proses. Dan lihatlah hasilnya, bagus banget. Beginilah altar dari gereja Santo Ignatius dari Loyola. Gila, bagus banget. Tuh. Kalian bisa dengar lagu yang tenang. Kalau kalian mau berdoa di sini, wah, bisa berjam-jam sih. Soalnya teduh banget, kayak sejuk gitu bawaannya. Ini adalah fragmen gereja kuno dari abad ke-6, yaitu penggambaran tentang Bunda Maria. Jadi sekarang gerejanya udah dibongkar dan udah tidak ada lagi, dan ini sisa fragmennya dari gereja kuno abad ke-6. Cakep banget ya, lihat ya lukisannya. Jadi guys, ini adalah kapel Ludovici, salah satu keluarga yang banyak membantu membangun gereja. Ini adalah kapel selanjutnya, yaitu kapel yang didedikasikan untuk Santo Yoakim. Kayak yang kalian bisa lihat di lukisan besar itu adalah Santo Yoakim. Nah, kapel ini dibikin pada abad 17. Pada tahun 1923, spiritual father-nya dari Santo Luigi Gonzaga dibawa ke sini, San Roberto Bellarmino. Kayak yang kalian bisa lihat itu ada reliknya, yaitu jasad dari beliau.
Jadi jangan salah, jadi jasadnya itu bukan Santo Joachim, melainkan spiritual father-nya dari Santo Luigi Gonzaga, yaitu San Roberto Bellarmino. Tepat di depannya altarnya Santo John Bachman, kalian bisa menemukan altar Santo Luigi. Jadi dulu Santo Luigi ini memberi pelayanan di saat Roma terkena wabah, dan dia meninggal muda di umur 23 tahun. Karena pelayanannya yang sungguh besar, maka dibikinlah altar ini untuk mengingat dan mengenang jasa-jasa Santo Luigi. Kalau kalian bingung Santo Luigi yang mana, yaitu Santo Luigi dari Gonzaga. Jadi ini adalah kapel Santo Yosef. Jadi kapel ini sebenarnya didedikasikan untuk Santo Yosef. Kapel ini adalah kapel Santo Christopher yang didedikasikan untuk Santo Stanislaus Kostka. Dan di paintingnya kalian bisa lihat Santo Stanislaus Kostka dan juga Francesco Regis. Dan dengan demikian, tur dari gereja Santo Ignatius Loyola sudah selesai. Dan terima kasih kalian untuk nonton. Kita bakal lanjut besok. Kita bakal visit 4 basilika di Vatikan di tahun Jubileum. Oke, bagi kalian yang penasaran, tetap nonton videonya.